Tatapan tajam, kumis tebal, serta nada bicara yang tegas dan kaku. Itulah kesan pertama yang muncul saat melihat sosok Sanitiar Burhanuddin. Lebih dikenal dengan nama ST Burhanuddin. Ia adalah figur yang percaya untuk memegang jabatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Selama 6 tahun menjabat, Burhanuddin membuktikan bahwa dirinya tidak main-main dalam menegakkan hukum. Setiap aroma rasuah yang tercium, ia sikat habis. Berbagai kasus besar berhasil ia bongkar, mulai dari skandal Jiwasraya, kasus korupsi Asabri, hingga yang terbaru dan paling menggemparkan, mega korupsi triliunan rupiah yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga. Keberhasilannya dalam membongkar kasus-kasus korupsi kelas kakap seolah menegaskan bahwa ia adalah sosok Jaksa Agung yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi. Namun pertanyaannya, siapa sebenarnya Sanitiar Burhanuddin? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi momok bagi para koruptor di Indonesia? Lahir pada 17 Juli 1954, Burhanuddin berasal dari keluarga sederhana. Ia adalah anak 7 dari pasangan Enti Sutisna dan Hajah Jojo Juanse yang berprofesi sebagai petani. Masa kecilnya dihabiskan di Talaga Majalengka, di mana ia gemar bermain sepak bola di lapangan dan bermain di sungai bersama teman-temannya. Namun demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik setelah lulus SMP, ia harus meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Magelang untuk melanjutkan sekolah bersama kakaknya. Perjalanan pendidikannya pun berlanjut ke Semarang, tempat di mana ia akhirnya menemukan ketertarikan besar dalam dunia hukum. Disinilah ia memutuskan untuk menempuh pendidikan yang membawanya ke dunia kejaksaan. Sebuah langkah yang kelak akan menjadikannya sosok Jaksa Agung yang paling ditakuti oleh para pelaku korupsi di negeri ini. Disinilah segalanya bermula. Setelah menempuh pendidikan hukum, Sanitiar Burhanuddin akhirnya resmi menjadi jaksa. Profesi yang menuntutnya untuk jeli dalam mencium aroma korupsi dan tanpa ragu membongkarnya. Berkat ketajamannya dalam menegakkan hukum, ia dipercaya menduduki berbagai posisi strategis sejak usia muda. Karirnya meroket saat ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, lalu berpindah ke posisi serupa di Cilacap. Sebagai pelaksana tugas negara, Burhanuddin tak memiliki pilihan lain selain mengikuti dimanapun negara membutuhkannya. Hingga akhirnya pada tahun 2007, tanggung jawab yang lebih besar datang menghampirinya. Ia diangkat sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung. Baru 1 tahun menjabat, ia kembali dipindah tugaskan ke Maluku Utara sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi hingga tahun 2009. Prestasinya yang nyaris tanpa celah membuatnya terus naik pangkat. Hingga pada akhirnya dipercaya untuk memimpin Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2010. Di Sulawesi Selatan, nama ST Burhanuddin semakin dikenal publik. Ia tak segan membongkar kasus-kasus besar, termasuk skandal korupsi yang melibatkan mantan Bupati Goa, almarhum Ihsan Yassin Limpo, adik kandung Syahrul Yassin Limpo. Kasus ini menjadi salah satu yang membuatnya diperhitungkan sebagai sosok yang tajam dalam mengendus korupsi. Burhanuddin juga dikenal dengan gaya bicaranya lugas, bahkan terkadang penuh humor, tetapi tetap mengandung makna mendalam. Salah satu ucapannya yang paling terkenal adalah, korupsi itu ibarat kentut, baunya terasa tapi bentuknya tak terlihat, dan tugas kami di kejaksaan adalah membuktikan bentuk itu. Selama bertahun-tahun mengabdi sebagai jaksa, akhirnya pada tahun 2011 ia diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Jabatan ini dipegangnya hingga pensiun pada 2014. Namun masa pensiunnya tak bertahan lama. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Burhanuddin kembali diberi amanah sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya melalui Kementerian BUMN. Setelah pensiun dan sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya selama beberapa tahun, pada 2019, Sanitiar Burhanuddin kembali dipanggil oleh negara untuk mengemban tugas besar. Presiden Jokowi seorang mewujudkan menunjuknya sebagai Jaksa Agung, sebuah keputusan yang langsung menjadi sorotan publik. Mengapa ia yang dipilih? Jika melihat rekam jejaknya di masa lalu, mungkin jawabannya sudah jelas. Burhanuddin memiliki reputasi sebagai sosok yang tegas dalam memberantas korupsi. Namun di tengah iklim politik yang syarat kepentingan, banyak yang menilai bahwa pengangkatannya juga tak lepas dari faktor lain. Kedekatannya dengan PDIP, terutama karena sang kakak, TB Hasanuddin, adalah politikus partai tersebut, memunculkan dugaan bahwa jabatan ini diberikan atas dasar loyalitas politik bukan sekedar prestasi. Terlepas dari spekulasi yang beredar, Burhanuddin membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di posisi tersebut. Ia tak sekedar duduk di kursi Jaksa Agung, tapi benar-benar menunjukkan taringnya dalam membongkar
kasus-kasus besar yang mengguncang negeri. Dari skandal korupsi bernilai belasan triliun rupiah hingga ratusan triliun rupiah, ia tak ragu untuk menindak tegas para pelaku. Dalam beberapa tahun terakhir, Burhanuddin menjadi sorotan besar karena keberaniannya menangani kasus-kasus tingkat tinggi yang disinyalir melibatkan para elit. Kasus PT Timah dan pengolahan minyak mentah PT Pertamina Patraniaga adalah contoh nyata bagaimana ia menghadapi korupsi dalam skala yang lebih besar dan lebih kompleks. Meski menghadapi tekanan besar, ia tetap teguh pada tugasnya. Bahkan dalam beberapa pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi dan Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi. Atas dedikasi dan kerja kerasnya, Burhanuddin telah menerima berbagai penghargaan dari negara. Ia dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya pada tahun 1998 dan 2007, serta Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2024. Tak hanya itu, sebagai sosok yang dihormati oleh masyarakat Jambi pada tahun 2022, ia juga mendapatkan gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Jambi sebagai Sri Paduka Agung Mustiko Alam, sebuah penghormatan tinggi bagi kiprahnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Selama masa kepemimpinannya sebagai Jaksa Agung, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan berhasil meraih kepercayaan masyarakat dengan angka di atas 70%. Sebuah capaian menunjukkan betapa besarnya peran ST Burhanuddin dalam membangun kembali citra institusi ini. Untuk memperkuat kredibilitas Kejaksaan, Burhanuddin juga menerapkan pendekatan kolaboratif dengan KPK dan Polri. Sikapnya yang terbuka terhadap kerjasama antar lembaga ini membuat Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinannya dianggap berada dalam satu periode terbaiknya, dengan performa yang luar biasa dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun seperti halnya figur publik dengan rekam jejak panjang, Burhanuddin tak lepas dari kontroversi. Salah satu yang sempat mencuat ke permukaan adalah polemik terkait riwayat pendidikannya yang ramai diperbincangkan pada tahun 2021. Isu ini bermula dari perbedaan informasi dalam buku pengukuhan profesornya dan daftar riwayat hidup yang dipublikasikan di situs resmi Kejaksaan Agung. Dalam buku pengukuhannya sebagai profesor di Universitas Jenderal Sudirman, tertulis bahwa Burhanuddin memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada tahun 1983. Namun dalam data resmi Kejaksaan Agung, ia justru tercatat sebagai lulusan Universitas Diponegoro tahun 1980. Perbedaan informasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama netizen yang mempertanyakan bagaimana mungkin riwayat pendidikan seorang jaksa agung bisa memiliki perbedaan fatal seperti ini. Meski Kejaksaan Agung telah memberikan klarifikasi melalui Pusat Penerangan Hukum, Puspenkum, polemik ini tetap menjadi perbincangan hangat. Bahkan isu ini sampai menarik perhatian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Sejumlah pihak mendesak agar kementerian membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut masalah ini secara tuntas. Selain polemik ijazah, Burhanuddin juga terseret dalam kontroversi terkait kasus korupsi tambang PT Antam yang menyeret nama Selen Evangelista sebagai saksi. Dalam persidangan, seorang terdakwa mengungkapkan bahwa dari 4 miliar rupiah hasil korupsi, 500 juta rupiah diberikan kepada Selen karena dianggap memiliki koneksi dengan Jaksa Agung. Kontroversi semakin memanas setelah dalam sidang terungkap bahwa Selen kerap menyapa Burhanuddin dengan panggilan Papa, memicu berbagai spekulasi. Kejaksaan Agung segera mengklarifikasi bahwa Selen memiliki hubungan keluarga dengan istri Jaksa Agung yang menganggapnya seperti anak sendiri. Dari sinilah muncul kedekatan Burhanuddin dan Selen dalam konteks kekeluargaan, bukan karena faktor lain. Meski begitu, isu lain masih membayangi dirinya. Rumor mengenai Burhanuddin memiliki 5 istri terus menjadi bahan perbincangan, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah hal ini melanggar etika seorang pejabat tinggi negara.